Bapak Ibu, orang tua dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi, Shalom. Kita ada lagi di usku yang baru, hari baru, di hari ketiga bulan Agustus tahun 2026 dengan sukacita. Kita tentu akan melakukan berbagai aktivitas pergumulan keluarga, pribadi, bahkan persekutuan kita sepanjang usku ini. Dan karena itu, mengawalinya, mari kita minta tuntunan Roh Kudus supaya menuntun kita semua membaca, mendengar firman Tuhan yang menjadi dasar bagi seluruh pergumulan kita sepanjang usku ini. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Tuhan dan Penyelamat kami, saat ini kami akan membaca, mendengar firman serta kebenaran-Mu yang akan kami baca dari dalam Alkitab. Tapi kami mengaku sungguh kami lemah, kami kurang, dan karena kekurangan dan kelemahan kami, sering iblis mengganggu kami, menggoda kami. Karena itu Bapa, sebelum mata kami menatap huruf, bibir kami berucap kata, membaca dan mendengar firman Tuhan ini, kami mohon Tuhan kuasai kami dengan Roh Kudus, supaya kami dimampukan untuk membaca, mendengar, bahkan melakukan firman Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan seperti yang ditetapkan oleh Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku. Mazmur 82. Mazmur 82 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Yang demikian bunyinya, Allah dalam sidang ilahi. Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi, di antara para Allah Ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang-orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan, goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah, dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun seperti manusia kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas. Demikianlah firman Tuhan yang disampaikan kepada kita di saat ini. Kata Tuhan Yesus, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar, dan bukan saja mendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Bapak Ibu, orang tua dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersyukur karena kita semua diizinkan oleh Tuhan melewati pergumulan sepanjang bulan Juli yang telah kita tinggalkan. Kita diberi izin oleh Tuhan meninggalkan pergumulan di usku yang lama yang telah kita tinggalkan, dan kini kita akan menapaki hari baru di usku baru, bahkan di minggu pertama bulan yang baru, bulan Agustus.
Tuhan menghendaki kepada kita untuk melakukan apa yang Ia perintahkan bagi kita semua. Bagian firman Tuhan yang dibaca dari Mazmur 82 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, yang oleh Gereja Protestan Maluku lewat tema gumulan kita di minggu ini, gereja tekun menegakkan keadilan publik. Kita semua disadarkan, kita semua diingatkan tentang berlaku adil dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan keluarga sebagai suami istri, orang tua dan anak-anak, baik dalam persekutuan unit sektor selaku warga, tapi juga selaku pengurus-pengurus unit, pengurus wadah organisasi, dan lebih lagi sebagai persekutuan umat Tuhan, bahwa kita terpanggil sebagai orang-orang percaya. Kehidupan kita harus berbeda daripada semua orang yang ada di sekitar kehidupan kita, semua saudara kita, semua sahabat kita. Sehingga dengan perbedaan itu dapat mencirikan kekristiani kita, iman, percaya, pengharapan kita dan pengakuan kita kepada Allah yang memberi. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, Mazmur 82 ayat pertama dan sampai ayat yang ke-8 yang mengisahkan tentang bagaimana Allah bertindak untuk menegakkan keadilan. Allah berdiri di dalam sidang ilahi dan menyatakan kemuliaannya, keberpihakannya bagi orang lemah, bagi orang miskin, bagi para janda, dan bagi mereka yang terpinggirkan atau kaum marginal. Ini dimaksudkan supaya tercipta sebuah keadilan. Mereka mesti menjalani dan mendapatkan kehidupan secara wajar, tidak dipakai sebagai objek untuk memuaskan dan mencapai hasrat para pemimpin saja, tidak dipakai sebagai objek untuk melunasi hutang-hutang janji dan sebagainya. Tetapi orang-orang miskin, orang-orang terpinggirkan, para janda dan anak yatim piatu mesti juga mendapat perilaku yang baik. Bahkan Allah mengecam para pemimpin yang tidak berlaku adil. Bagian firman Tuhan yang terakhir menyatakan di sana bahwa Allah menyampaikan firman-Nya dan mengingatkan para pemimpin bahwa tanggung jawab mereka hanya sementara. Posisi-posisi mereka dipercayakan hanya untuk sementara dan bukan untuk kepentingan mereka, tetapi juga untuk kepentingan orang yang ada di sekitar mereka, yaitu kaum marginal, orang-orang miskin, anak-anak yatim, ibu-ibu janda dan orang-orang terlantar. Allah menyatakan ini dengan suatu ketegasan bahwa sebagai manusia mereka akan mengalami hal yang sama, bahwa jabatan itu tidak bisa menyelamatkan, tetapi hidup penuh kasih itulah yang menyelamatkan mereka. Hidup yang berkeadilan dan yang berpihak harus dilakukan oleh mereka. Gereja yang diingatkan untuk tekun menegakkan keadilan publik. Gereja juga harus bertindak adil, harus berlaku adil kepada semua orang dalam melakukan tanggung jawab pelayanan, sehingga apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi harapan
dan kerinduan bersama kita akan terbayar lunas. Keseimbangan hidup antar si kaya dan si miskin, keseimbangan hidup antar orang-orang yang terpandang dan orang-orang yang dipandang dengan sebelah mata akan tercipta, yang memungkinkan terciptanya keadilan, terjadinya kedamaian, dan terbentuknya keharmonisan hidup mulai dari tengah keluarga kita. Orang tua mesti memperhatikan dan juga memberikan keadilan bagi anak-anak. Laki-laki mesti memberikan keadilan kepada perempuan, supaya semua yang dilakukan membawa sukacita bagi kehidupan kita semua. Ingat, Bapak Ibu serta anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, hidup ini sementara. Hidup ini mesti diisi dengan melakukan hal-hal yang berguna dan baik. Hidup ini punya Tuhan. Semuanya pada waktunya akan kembali dan menghadap Tuhan Sang Pemberi hidup, di mana di sana akan terjadi pengadilan ilahi yang terakhir, supaya kita, saya dan Bapak Ibu serta anak-anak semua mendapatkan bagian yang telah disediakan lewat pengorbanan darah anak domba Allah, yaitu kehidupan yang kekal, mendapatkan suatu kesejahteraan yang baik. Maka kita mesti berperilaku adil, adil sejak dini, keadilan yang tidak direkayasa, keadilan yang tidak dibuat-buat, tetapi keadilan yang terlahir dari suatu ketulusan dan motivasi untuk menjadikan hidup ini baik bagi semua orang dan bagi Tuhan Allah. Tuhan menolong dan memberkati pergumulan kita sepanjang hari-hari hidup kita. Shalom.